Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sama-sama akan belajar membuka lagi pelajaran ABP. Baik, yang punya LKS-nya boleh dibuka, yaitu bab 1 tentang meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menginjak kepada materi sebelumnya, selanjutnya Bapak akan memberikan dulu penjelasan, yaitu sebuah cerita bagaimana tentang meladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ada sebuah kisah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat menuju masjid. Di setiap perjalanan Rasulullah selalu berjumpa dengan orang yang senantiasa membenci kepada Rasulullah. Setiap kali jalan, Rasulullah SAW selalu diludahi. Tapi beliau tidak pernah marah dan terus melanjutkan perjalanannya sampai masjid. Hari kedua pun demikian. Pas hari ketiga, Rasulullah SAW ketika berjalan di sebuah masjid, Rasulullah SAW heran karena kaget orang yang senantiasa meludahinya itu tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW pergi kemana-mana untuk mencari orang tersebut yang senantiasa meludahi Rasulullah. Dia bertanya-tanya, kemana orang yang senantiasa meludahinya. Kemudian Rasulullah mencari kabar kepada sahabatnya. Akhirnya tersiarlah kabar bahwa orang yang senantiasa meludahi Rasulullah SAW itu sedang sakit. Kemudian Rasulullah pergi ke rumah orang tersebut dengan berbagai macam bawa makanan. Sehendaknya sampai di rumah orang tersebut, Rasulullah pun mengetuk pintu. Tuk, 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 tuk. Ketika membuka pintu, orang yang senantiasa meludahi Rasulullah itu kaget. Hai Muhammad, mau apa engkau kesini? Apakah engkau akan balas dendam karena setiap hari aku ludahi? Rasulullah pun berkata, oh, hari ini saya ingin menjengukmu. Justru ketika saya pergi ke masjid, kok orang yang senantiasa meludahi situ nggak ada. Saya bertanya-tanya hendak mencarimu, dan alhamdulillah hari ini saya bisa sampai ke sini. Hari ini saya tidak akan balas dendam ataupun apa, tapi hari ini saya akan menjengukmu dengan setulus hati dan mendoakanmu supaya engkau akan sembuh. Akhirnya pada waktu itu juga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya pada seketika itu juga orang yang sedang sakit keras tersebut akhirnya mendadak untuk sembuh seperti sedia kala. Kemudian orang tersebut, ya Rasulullah, sungguh mulia akhlak engkau. Aku jadi malu yang tak terkira. Akhirnya pada detik itu juga orang yang senantiasa meludahi Rasulullah itu akhirnya masuk menjadi agama Islam. Subhanallah. Di dalam kisah ini anak-anak bisa mempelajari bagaimana suri teladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak akan pernah marah ketika kita mencacinya. Rasulullah tidak akan pernah membenci ketika kita memusuhinya. Justru Rasulullah malah mendoakannya. Inilah yang kita harus tiru oleh kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini adalah innama bu'istu liutami makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Baik anak-anak sekalian, ada berbagai macam contoh yang perlu kita ikuti, perlu kita dasari bagaimana kita mengikuti contoh-contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya yang luar biasa, dia santun kepada semua orang. Bagaimana anak-anak ketika kalian sedang bermain dengan teman-teman, maka ciptakanlah suasananya dengan nyaman. Berbicaralah dengan sopan dan berbicaralah dengan santun kepada teman. Tidak boleh bermusuhan, apalagi bertengkar, ya nggak boleh. Tetapi harus senantiasa saling menyayangi. Ya. Adapun keteladanan Rasulullah yang sering kita lakukan adalah percaya diri. Kita harus meneladani bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa percaya diri pada beliau, pada dirinya sendiri. Beliau menyiarkan agama Islam dengan keteguhan hati, dengan keimanan yang kuat. Dia sebarkan agama Islam. Dia percaya diri bahwa dia mampu untuk merubah yang dulunya dari zaman jahiliyah, julunya yang sangat gelap gulita, menjadi
terang benderang dan Islam tersebar di mana-mana dengan percaya diri. Ya, bagaimana di dalam surat Al-Imran dijelaskan bahwa kita adalah manusia yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian, bahwa ada anak-anakku sekalian harus memiliki sifat percaya diri. Jangan pantang menyerah. Ketika kalian tidak bisa, maka carilah ilmu sebanyak mungkin. Bahwa saya bisa, ketika kita belum bisa membaca Al-Quran, maka kita harus percaya diri bahwa saya bisa membaca Al-Quran. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar, ya, bisa dengan orang tua, dengan guru ngaji dan lain sebagainya banyak. Ya, apalagi sekarang zamannya teknologi yang sangat canggih. Ya, di YouTube ingin belajar Al-Quran, kita buka bisa. Ya, nah mudah-mudahan inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki sifat percaya diri. Cara agar menumbuhkan sifat percaya diri. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam diri kita ini ditumbuhkan rasa percaya diri kita. Ya. Kita belajar boleh, bagus. Kemudian kita sering membaca buku untuk senantiasa percaya diri, bagus. Tapi seandainya kita tidak berdoa kepada Allah, bagaimana? Allah yang memberikan kita pikiran, Allah yang memberikan kita kecerdasan, Allah yang memberikan kita kepandaian. Maka selayaknya lah bagi umat beriman, bagi umat Islam harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Ketika kita meminta diri kita untuk diberikan kecerdasan, meminta agar diri kita diberikan keyakinan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Akan menimbulkan rasa percaya diri kita. Dengan berbanyak ilmu, berbagi banyak ilmu, kemudian kita berdoa kepada Allah, Allah pun akan mengabulkan doa-doa. Yang kedua, kita yakin bahwa yang dimiliki oleh diri kita itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan timbul rasa percaya diri kita akan senantiasa dekat dengan Allah dan yakin bahwa kemampuan kita ini adalah semata-mata hanya diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita tidak akan pernah ada orang yang sombong, ya. Karena apapun yang dimiliki oleh diri kita hanyalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi di sebuah kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dia hendak ke masjid, dia diludahi. Tetapi dia hanya berdoa kepada Allah, yakin, dia percaya diri bahwa suatu saat orang tersebut akan masuk Islam. Ternyata apa? Doa Rasulullah SAW diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan percaya dirinya beliau, ya, dengan percaya dirinya beliau, dia menyiarkan agama Islam. Kemudian dia berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya orang tersebut untuk menjadi masuk agama Islam. Nah, disinilah contoh yang kita lakukan. Ya, jadi apapun kehebatan kita, percaya diri adalah milik Allah Subhanahu. Yang ketiga, tidak pernah putus asa dalam belajar. Ya. Ketika kita tidak bisa, kita belum bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya, kita jangan putus asa. Mungkin saya nggak bisa apa-apa. Ayo coba aja cukup seperti ini. Enggak. Kita harus yakin bahwa ketika kita terus belajar, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Menjada wajada. Ketika kita senantiasa bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah yakin. Kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan segala sesuatunya kepada kita, yaitu tentang percaya diri. Itu harus yakin. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu apabila mengalami sebuah kegagalan, kita jangan senantiasa putus asa. Ya, kita harus yakin bahwa kegagalan hari ini adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, mudah-mudahan itu sepenggal sedikit kisah tentang bagaimana kita harus senantiasa percaya diri kepada diri kita sendiri dan yakin bahwa percaya diri kita itu hanya senantiasa semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa menyimpulkan dan meneladani bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak doakan kalian akan tetap semangat, terus bekerja, terus belajar dan terus belajar supaya kalian menjadi anak-anak yang saleh. Anak-anak sekalian, untuk tugasnya hari ini adalah silakan kalian rangkum apa yang tadi Bapak sampaikan, yaitu tentang meneladani kisah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Di buku ditulis namanya siapa, nomor absennya bila perlu, kelasnya kelas 3 apa, 3A, B atau C ya. Kemudian boleh dipotongkan lewat WhatsApp Bapak, dikirimkan. Nah, nanti Bapak akan nilai. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.